Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Tessa dengan NIM 150. Dan saya Felicia Karen dengan NIM 181. Dan saya Gesha Perdi Palembangan dengan NIM 167. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja tugas kami yaitu SPSS. Selamat menikmati semuanya. Selamat menikmati guys. Guys, jadi di sini aku bakal ngejelasin soal nomor 1 dan 2, yaitu uji binomial. Uji binomial ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada atau tidaknya perbedaan karakteristik data yang ada pada sampel dengan karakteristik data yang ada pada populasi jika data berbentuk nominal dengan dua kategori pada suatu variabel kotomi terhadap frekuensi harapan. Dalam uji binomial ukuran sampelnya kecil dan penyebaran datanya tidak normal. Ini soal nomor 1 dan berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, baik, langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi SPSS-nya. Jadi pastikan teman-teman semua sudah mempunyai aplikasi SPSS. Terus langkah berikutnya kita masuk, kita klik ini yang variable view, terus masuk di name. Nah, jadi di soal nomor 1 itu uji binomial tentang jenis pekerjaan. Jadi langsung aja diklik di sini, jenis pekerjaan. Oke, kemudian kita tap yang nomor 2 dulu supaya muncul kayak gini. Terus kita pilih pada tabel values. Kita klik titik 3 ini. Nah, jadi di sini kita kasih ke value nomor 1 itu untuk pekerjaan kantoran. Jadi value-nya kita kasih 1, terus labelnya kita ketik kantoran. Oke, terus kita klik add. Nah, nomor 2-nya itu kita kasih pekerjaan berwirausaha. Jadi ditulisnya berwirausaha. Berwirausaha. Oke, kita klik add, terus klik oke. Nah, kemudian kita masuk ke data view. Nah, di data view ini kita klik, kan tadi di situ dijelaskan bahwa nomor 1 itu jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan nomor 1 di jenis pekerjaan itu kan 1 sampai 40 itu adalah orang yang memilih bekerja kantoran. Jadi kita tinggal masukkan aja di sini 1. Kita klik kolomnya, masukkan 1, kemudian di copy aja. Klik enter dulu. Oke, kemudian kita klik satunya ini. Ini nomor 1-nya ini diklik dari 1 sampai 40. Itu untuk orang yang memilih bekerja kantoran. Jadi dikasih 1, di copy, kemudian ditarik ke bawah. Tarik ke bawah sampai sampai 40. Oke, terus kita klik paste. Oke deh. Nomor 40 ini kita masukkan 2 untuk yang berwirausaha. Oke, kita copy nomor 2-nya itu sampai kolom ke-10 ya, berarti sampai angka 50. Kita klik, terus kita copy, terus kita tarik turun sampai 50. Kita paste. Oke, nah kemudian kita masuk ke analisis, terus pilih non-parametric test, terus pilih legalisasi dialog, terus binomial, klik. Nah, ini tinggal dipindahin. Nah, terus lihat di sini pilih get from data, klik oke. Ini hasilnya. Nah, jadi ini hasil dari soal yang kita kerjakan tadi, yaitu uji binomial. Nah, di sini kita bakal interpretasi hasilnya. Uji binomial memaparkan bahwa kategori jenis pekerjaan yang digunakan ada 2, yaitu kerja kantoran dan berwirausaha. Jumlah masing-masing adalah kerja kantoran 40 dan berwirausaha 10. Nilai proporsi uji tesnya 0,50 dan proporsi pengamatan untuk kategori kerja kantorannya itu adalah 0,80 dan kategori berwirausahanya itu adalah 0,20. Totalnya 1,00. Oke, terus hasil nilai peluang eksas binomial 2 arah yaitu atau p-value adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya AHO ditolak dan AHA diterima. Kesimpulannya, jumlah frekuensi mahasiswa setelah lulus bekerja itu berbeda. Oke guys, jadi tadi kita udah menyelesaikan soal nomor 1, sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Ini soalnya, ini masih uji binomial, dan berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Ini aplikasi SPSS-nya. Nah, jadi di sini kita pilih variable view. Kemudian kita klik di nomor 1. Jadi nomor 2 ini membahas tentang dampak brand ambassador. Jadi kita klik di sini namanya dampak brand ambassador.
terus kita klik nomor 2 dulu, kolom kedua, terus kita pilih di kolom value-nya. Kita masukkan sama seperti yang tadi, value-nya kita klik 1. Di soalnya itu untuk terpengaruh. Kita klik. Ini untuk orang yang terpengaruh. Terus kita klik add, terus kita kasih 2 untuk yang tidak berpengaruh. Oke, terus kita klik add lagi, terus kita klik oke. Terus kita pindah ke data value, kita masukkan kolom ke 1, kita klik 1. Jadi tadi yang di variable view 1 itu kita kasih untuk label tidak berpengaruh. Jadi kita klik 1, terus kita enter dulu. Oh, maaf, 1 tadi untuk yang terpengaruh. Jadi kita klik 1, kita tulis 1 sampai 8. 1, terus kita copy, kita tarik sampai nomor 8, terus kita paste. Nah, ini kita hitung soalnya 8 orang yang terpengaruh, dan tadi dikasih 2 untuk yang tidak terpengaruh. Sama saja, kita copy, ini kita kasihkan di soal sampai 12 orang yang terpengaruh. Jadi kita tinggal klik hitung aja kolom dari nomor 9 ini sampai 12 ke bawah. Sampai 12 ke bawah sehingga semuanya itu berjumlah 20. Kita klik, kita copy dulu. Terus kita tadi sampai 12 sampai 20 sini. Maaf. Dulu. Kita klik. Sudah paste. Oke. Langsung aja kita masuk ke analisis. Sama seperti nomor 1 tadi, masih sama, kita pilih non-parametric test. Terus legari dialogs, terus pilih binomial. Oke, kita pindahkan get from data, terus klik oke. Nah, di bagian sini ada soal nomor 3 dan langsung lanjut ke cara pengerjaannya. Langsung kita masuk pada aplikasinya, yaitu SPSS. Nah, pada variable view, kita masuk pada variable view. Di sini kita menuliskan yaitu media sosial. Lalu enter jumlah. Lalu enter. Nah, pada label kita menuliskan media sosial, tetapi perbedaannya yaitu di sini menggunakan spasi. Lalu pada values, kita hanya menuliskan values-nya pada media sosial, di jumlah nggak usah. Nah, di values kita menuliskan kodenya itu 1, lalu dengan label Instagram. Enter. Lalu 2, TikTok. Dan 3 yaitu Twitter. Enter, setelah itu oke. Lalu setelah itu kita masuk pada data view. Di data view kita hanya menuliskan kode yang telah kita tulis pada values tadi, yaitu 1, 2, dan 3. Lalu pada jumlah kita menuliskan jumlah dari kode tersebut. Itu ada 23, 22, dan 15. Sebelum itu kita harus masuk pada weight cases. Pada weight cases kita hanya memindahkan jumlahnya pada frekuensi variabel. Kita klik weight cases, nah pindahkan jumlahnya pada frekuensi variabel, lalu oke. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kembali pada aplikasinya, kembali di SPSS. Lalu kita masuk pada analisis. Setelah analisis kita masuk pada non-parametric test. Lalu legalisity dialogs dan memilih chi-square. Lalu kita pindahkan media sosialnya pada test variable list. Setelah itu get from data, expected values-nya udah benar ya teman-teman. Tinggal kita okekan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk pada Word, kita pindahkan tabel dari aplikasi SPSS tadi itu, kita pindahkan pada Word, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut pada interpretasi hasil, yaitu pada bagian frequencies memuat yang pertama ada informasi nilai pengamatan atau observasi merupakan hasil data mentah yang diperoleh dari peneliti. Lalu informasi nilai harapan atau expected yaitu nilai jumlah rata-rata dengan nilai sama besar untuk masing-masing pilihan. Sisaan untuk masing-masing aplikasi PMO yang dipilih konsumen. Pada bagian tes statistik, kita dapatkan informasi nilai C kuadrat kali 2 sama dengan 3,050 df atau derajat bebas atau degree of freedom sama dengan 2. Tampak pula bahwa tidak ada sel dengan nilai harapan kurang dari 5 p-value sama dengan 0,218. P-value-nya lebih besar dari A 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Nah, kesimpulannya adalah bahwa peminatan mahasiswa terhadap aplikasi pesan makan online adalah sama. Dan berikut adalah soal nomor 4, ini soalnya, dan kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini pada soal nomor 4, yaitu varian rasa. Varian rasa kopi. Lalu kita tuliskan di bawahnya jumlah, enter. Nah, pada label kita menuliskan varian rasa kopi, tetapi kita menggunakan spasi. Pada values, kita menuliskan 1, yaitu Americano.
Terus yang kedua cappuccino. Yang ketiga hazelnut latte. Enter, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk pada data view. Pada data view kita hanya menuliskan kode yang kita tulis tadi, itu 1, 2, dan 3. Dan pada jumlahnya untuk 1 yaitu ada 60, 50, dan 40. Setelah itu kita masuk pada weight cases. Pada weight cases kita hanya memindahkan jumlahnya pada frekuensi variabel, lalu kita oke. Setelah oke akan mendapatkan frekuensi dengan tampilan seperti ini. Setelah itu kita pindahkan tabel dari aplikasi SPSS tadi pada Word. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tabel untuk varian rasa kopi dan tes statistiknya akan muncul seperti itu. Lalu kita lanjut pada interpretasi hasilnya. Nah, pada bagian frekuensi memuat satu yaitu informasi pada nilai pengamatan atau observasi merupakan hasil data mentah yang diperoleh oleh peneliti. Lalu informasi nilai harapan atau expected yaitu jumlah rata-rata dengan nilai sama besar untuk masing-masing pilihan. Lalu sisaan untuk masing-masing varian rasa kopi yang dipilih konsumen. Nah, di sini pada bagian tes statistika kita dapatkan informasi nilai C kuadrat yaitu kali 2 sama dengan 4 DF atau derajat bebas atau degree of freedom. Degree of freedom-nya adalah 2. Tampak pula bahwa tidak ada sel dengan nilai harapan kurang dari 5 p-value sama dengan 0,135. Lebih dari A 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya adalah bahwa peminatan konsumen terhadap varian rasa kopi yang digemari adalah sama. Halo semuanya, di sini aku mau menjelaskan nomor 5 dan 6 yang masuk ke uji RAN. RAN tes ini dapat digunakan untuk mengukur urutan suatu kejadian. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui sampel. Pengamatan terhadap data dilakukan dengan mengukur banyaknya RAN dalam suatu kejadian. Nah, seperti itu penjelasan dari RAN tesnya, teman-teman. Oke guys, di sini sekarang aku mau menjelaskan nomor 5 dan ini soalnya. Dan selanjutnya kita mau ke langkah-langkah pengerjaannya. Oke guys, seperti di nomor 1, 2, 3, 4, kita lanjut ke nomor 5, sama aja ke variable view. Namanya kita masukin mahasiswa, sama kayak soal. Terus yang kedua, posisi duduk. Karena yang ditanya itu adalah mahasiswa dan posisi duduknya ya. Bisa kita ke label, sama aja. Nah, ini posisi duduk. Bedanya ini pakai spasi ya. Nah, habis itu ke values, kita masukin values di kolom kedua aja. Yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Nah, oke. Habis itu kita langsung ke data view ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya data, di data view ini kalian tinggal copy paste aja. Seperti ini. Ini ya. Tinggal di copy paste ke SPSS. Kalau misalnya datanya sampai 25, kita tulis sampai 25. Kita copy sampai 25. Kita copy seperti ini. Oke. Lanjut ke posisi duduknya. Ini posisi duduk 1, 2 ini sesuai kode yang udah kita masukin. Lanjut ke 16 sampai 25 nya kita copy. Oke deh. Habis itu kita masuk ke analis. Kalau udah semua copy kita masuk ke analis. Habis itu ke non-parametric test. Non-parametric test, ke legasi dialog. Nah, kita ke uji RAN. Sekarang kita lagi uji RAN tes kan. Habis itu ini nih posisi duduknya kita masukin ke test variable list. Mediannya kita hapus centangnya, kita masukin ke main. Habis itu kita ke option. Optionnya deskriptifnya di centang. Habis itu di continue. Kalau udah semua seperti ini, kita klik OK. Nah, kalau udah OK, akan muncul tabel 2 ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalnya udah dapat tabelnya yang ada di SPSS, kita pindahin ke Word. Habis itu kita punya interpretasi hasilnya. Jangan lupa dibuat, yaitu test value yang pertama. Di sini 1,60. Nah, ini menunjukkan nilai mean group dan merupakan nilai yang digunakan sebagai cut point, yaitu sebesar 1,60. Nah, case kurang dari test value-nya ini didapat 10, menunjukkan posisi duduk laki-laki 10, dan case lebih dari test value-nya sama dengan 15, menunjukkan jenis kelamin perempuan yaitu 15. Total case-nya ada 25 dari perempuan dan laki-laki jumlahnya, menunjukkan banyaknya pasien yang dijadikan sampel yaitu 25. Number of runs-nya itu 12, ya, udah tertera pada tabel, menunjukkan banyaknya runs sebanyak 12. Z sama dengan
negatif 0,831 menunjukkan nilai Z yaitu sebesar min 0,831. Ya, di sini udah tertera. Habis itu kita ke nilai sample C-nya itu 0,831 menunjukkan besarnya probabilitas signifikansi sebesar 0,831. Kesimpulannya, nilai sampelnya signifikan ini 0,831 ini lebih dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa posisi duduk berdasarkan jenis kelamin bersifat random atau acak. Terima kasih. Seperti itu penjelasan di nomor 5. Dan kita lanjut ke nomor 6. Oke guys, kita telah melakukan nomor 5 dan sekarang kita mau melakukan nomor 6. Ini soalnya. Dan ini kita lanjut ke cara pengerjaannya. Nah, oke guys, sekarang kita masuk ke yang nomor 6. Kita masuk ke variable view. Sama aja guys, sama yang di nomor 5. Yang ini mahasiswa. Yang bawahnya jawaban mahasiswa. Kalian masukinnya sesuai sama apa yang dipertanyakan di soal ya. Oke, di labelnya ditulis juga. Nah, siswa. Yang kedua jawaban mahasiswa. Nah, values-nya nih nomor 2 kayak tadi juga. Nomor 2. Yang pertama itu untuk iya. Yang kedua untuk tidak. Oke. Kalau udah seperti ini kita masuk ke oke. Kita masuk ke data view ya. Nah, kalau teman-teman seperti nomor 5 tadi kalau sudah memiliki data seperti ini, tinggal di copy aja. Kita copy sampai bawah. Oke, kita masukin ke mahasiswa. Mahasiswa dan selanjutnya kita masih ada di sampai 40. Oke, kita masukin lagi ke sini. Nah, betul. Nah, itu jawaban mahasiswa. Kita masuk lagi ke datanya, kita copy lagi. Sini jawabannya ya. Kita aja masuk ke kita lanjut ke data untuk nomor 21 sampai 40. Nah, ini kita copy master. Terus kita ke seperti tadi nomor 5, kita ke analis dulu. Habis itu kita ke non parametric test. Oke, ini ke legacy dialog. Kita ke run test. Karena kita lagi di uji run test. Nah, yang dipindahin itu adalah jawaban mahasiswanya teman-teman. Nah, ke test variable list. Tadi seperti nomor 5, mainnya kita centang dulu. Terus kita masuk ke option. Nah, deskriptifnya kita ubah lagi. Kita centang maksudnya. Oke, kalau udah semua, continue. Kalau udah continue, ini udah oke semua, klik oke. Nah, kalau udah seperti kayak gini, seperti nomor 5 tadi, kedua tabelnya kita copy dan kita masukkan ke Word untuk kita bikin interpretasi hasil. Seperti itu. Oke guys, setelah teman-teman copy paste tabel yang ada di SPSS ke Word, jangan lupa untuk bikin interpretasi hasilnya seperti nomor 5 tadi. Nah, interpretasi yang pertama itu test value. Bisa dilihat di tabelnya ya, jadi teman-teman tinggal pindahin dari tabel ke interpretasi hasilnya. Test value-nya sama dengan 1,45, menunjukkan nilai mean group dan merupakan nilai yang digunakan sebagai cut point yaitu sebesar 1,45. Case kurang test value-nya itu sama dengan 22, menunjukkan posisi duduk laki-laki. 22, case lebih dari test value, itu 18 menunjukkan jenis kelamin perempuan. Total case-nya ada 40. Ya, di sini total case ada 40. Yang menunjukkan banyaknya pasien yang dijadikan sampel yaitu 40. Dan number of runs-nya sama dengan 8. Ya, ini menunjukkan banyak runs, banyak 8. Z sama dengan min 3,981 menunjukkan nilai Z yaitu sebesar min 3,981. Nilai simple sig-nya itu 0,00 menunjukkan besarnya probabilitas signifikan sebesar 0,00. Kesimpulannya, nilai sample sig-nya itu 0,00 kurang dari 0,05. Yang maka HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Yang berarti bahwa jawaban mahasiswa berdasarkan ya dan tidak bersifat tidak random atau tidak acak. Seperti itu teman-teman interpretasi hasil untuk nomor 5 dan 6. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 7. Ini soalnya, dan berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, baik teman-teman, langkah selanjutnya untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Terus di sini kita pilih kolom yang variable view. Nah, untuk nomor 4 ini, soalnya itu kita ingin mengetahui bagaimana minat dosen sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan e-learning. Jadi kita tulis di kolom name ini, satu itu sebelum, terus yang kedua itu sesudah.
Oke, kemudian langkah selanjutnya kita masuk pada bagian label, terus kita tulis sebelum pelatihan. Terus di bawahnya kita tulis sesudah. Oke, setelah itu kita masuk ke kolom values, kita pilih yang non, kita klik titik 3 di sini, seperti soal-soal sebelumnya, kita masukkan pada bagian value-nya ini, kita masukkan kode 1. Nah, kode 1 ini udah ada yang udah dijelaskan di soal yang nomor 4 itu, jadi kita tinggal mengikuti dari soal. Kita klik 1 pada value, terus kita kasih label dosen yang berminat, dosen yang berminat mengikuti, maaf, dosen yang berminat menggunakan, dosen yang berminat menggunakan learning. Oke, terus kita klik add, kita masukkan di bagian value-nya itu angka 0 sesuai yang di soal untuk dosen yang tidak berminat. Jadi kita tulis di labelnya dosen yang tidak berminat menggunakan learning. Oke, terus kita klik add, terus kita klik oke. Nah, di kolom selanjutnya yang untuk di kolom sesudah itu sama aja dengan yang di atas, kita tetap tulis 1 untuk dosen yang berminat. Dosen berminat. Maaf ya, berminat. Learning. Oke, terus kita klik add, terus kita kasih lagi 0 untuk dosen yang tidak berminat menggunakan learning. Oke, terus kita klik add lagi, terus kita oke. Nah, kemudian kita masuk pada kolom data view. Terus, nah, untuk mengisi kolom sebelum dan sesudah ini, kalau teman-teman sudah mempunyai kolom jumlah untuk mengisi kolom sebelum dan sesudah itu, jadi kalau sudah memiliki, gampang aja kita langsung bisa salin dari Word seperti ini. Kita tinggal masuk. Oke, kita copy, kita salin, terus kita ke ini lagi tadi, kita ke aplikasi SPSS-nya lagi, terus kita klik, kita sisa paste. Oke. Nah, kita baru salin sampai kolom 25. Jadi kita lanjut lagi ke Word. Terus kita salin dari nomor 26 sampai 50. Ini disalin. Kita salin. Oke, kita klik salin. Terus kita ke aplikasi SPSS-nya lagi. Terus kita lanjutkan 26 sampai 50. Begitu juga pada kolom sesudah. Kita langsung masuk aja lagi ke aplikasi Word-nya. Terus kita pilih kolom yang sesudah. Kita sisa salin sampai kolom 25. Kita salin, terus kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita paste. Kita juga kita lanjutkan nomor selanjutnya, kita tarik turun sampai nomor 50. Kita salin, terus kita ke SPSS. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ini kan saya sudah menyalin dari Word untuk angka pada kolom sebelum dan sesudah. Langsung saja untuk mengujinya kita masuk ke analisis, terus kita pilih non parametric test, legalisasi dialog. Nah, untuk uji C kuadrat ini kita pakai yang ini. Untuk C kuadrat MC Nemer ini kita pakai yang ini, 2 relate sample. Kita klik, terus kita pindahkan dua-duanya sebelum sampai yang sesudah. Nah, di sini kita langsung pilih sesuai ujinya MC Nemer. Terus ini kita hapus, terus kita klik Oke, nanti langsung muncul seperti ini. Inilah hasil dari uji MC Nemer. Nah, jangan lupa untuk hasilnya ini kita copy ke Word untuk kita lakukan interpretasi hasilnya. Oke, ini aku udah pindahin hasil uji kuadrat MC Nemer-nya ke Word. Nah, di sini kita akan interpretasi hasilnya. Label cross tab menunjukkan minat dosen dalam menggunakan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Sel yang menjadi perhatian adalah baris 1 kolom 2 atau baris 2 kolom B. Sel A bernilai 16,
Hal ini menunjukkan perubahan dosen yang sebelum adanya pelatihan tidak berminat dalam menggunakan e-learning menjadi setelah adanya pelatihan berminat dalam penggunaan e-learning. Ada 16 konsumen, sel B berminat 6. Hal ini berarti jumlah dosen yang sebelum pelatihan berminat menggunakan e-learning dan setelah adanya pelatihan menjadi tidak berminat menggunakan e-learning sebanyak 6. Tabel statistik memaparkan analisis hipotesis dari pelatihan tersebut. Nilai X6 sama dengan 0,052 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya berarti bahwa tidak terdapat perbedaan minat dosen dalam menggunakan e-learning sebelum dan sesudah adanya pelatihan. Oke teman-teman, baik seperti itu dari hasil uji MSinemar. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 8. Ini soalnya uji tanda dan berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 8. Langkah pertamanya kita akan masuk lagi di aplikasi SPS-nya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, pastinya kita selalu mulai dari kolom variable view. Nah, di sini tuh pada soal nomor 8 ini kita ingin mengetahui perusahaan ingin mengetahui perbedaan karyawan sebelum dan setelah diberi hukuman. Jadi soalnya kita tulis di sini untuk membuat kolomnya, kita tulis sebelum. Terus di bawahnya kita tulis setelah. Oke. Terus di labelnya kita tulis sebelum diberi hukuman. Sebelum diberi hukuman. Terus di bawahnya kita tulis sesudah. Setelah. Oke. Pada soal nomor 8 ini kita tidak menggunakan values-nya, jadi kita langsung aja ke data view. Oke, di sini kita tinggal mensalin karena di soal juga udah ada kolomnya, kolom isi kolom dari sebelum dan sesudah, jadi kita tinggal salin. Di sini saya salin dari Word ya, karena sebelumnya saya sudah menuliskan di Word. Kita tulis yang jumlah karyawan sebelum diberi hukuman, kita tinggal salin. Terus kita ke aplikasi SPS lagi, kita klik, kita paste. Oke, sama yang setelah juga, tinggal salin. Terus kita ke aplikasi SPSS-nya lagi, kita tinggal paste. Oke, setelah langkah selanjutnya kita masuk ke analisis, terus kita pilih non-parametric trace, terus kita pilih legacy dialog, terus kita ke related sample. Oke, setelah itu kita hapus dulu ya kolom sebelumnya, kita klik tanda yang ke sana, yang ini juga, kita klik ke sana. Oke, setelah itu kita pindahkan lagi. Ini ke sini, terus ini ke sini. Oke, setelah itu kita ganti ke sheet. Setelah itu kita pilih optis. Terus kita pilih yang ini. Terus kita deskriptif. Terus kita konfirmasi. Terus kita hapus yang ini ya, MSinemar-nya. Terus kita klik OK. Nah, jadi inilah hasilnya. Setelah itu, jangan lupa disalin, terus kita pindahkan ke Word untuk interpretasinya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 10. Ini soalnya adalah uji tanda Wilcoxon dan berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, baik teman-teman. Tadi kita telah melihat soalnya, yaitu tentang suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor. Jadi untuk uji tanda Wilcoxon ini sama aja sama yang sebelumnya. Sama aja sama uji tanda yang sebelumnya. Jadi kita tinggal masukin aja seperti yang tadi, kita ke variable view lagi. Terus kita masukkan sebelum. Terus di sini kita kasih masuk setelah. Oke, setelah itu kita tidak mengubah pada bagian label dan values-nya, kita langsung aja ke data view. Di sini kita tinggal masukkan isi kolom sebelum dan setelah itu yang ada pada bagian soal, karena di soal kan sudah tertera kolomnya, jadi kita tinggal salin aja. Nah, saya sudah mencatatnya di Word, jadi tinggal saya salin dari Word. Ini kinerja sebelumnya, klik, terus kita salin sama seperti soal-soal sebelumnya, kita ke aplikasi SPS-nya, terus kita tinggal paste. Yang setelah juga sama seperti itu. Masuk, kita ambil, kita salin ke bawah. Oke.
terus kita paste. Oke, setelah itu kita masuk ke analisis, sama seperti pokoknya yang uji tanda Wilcoxon ini tidak jauh beda dengan uji tanda. Jadi kita masuk aja lagi ke tanda tes, terus kita pilih tiga segala, terus kita pilih solid sample. Oke, setelah seperti ini kita pindahkan dulu ke yang sebelumnya dan sesudahnya ini ke samping kiri. Nah, setelah itu kita masukkan ulang, kita pindahkan ulang. Oke, setelah itu kita pilih sesuai namanya Wilcoxon. Terus ininya kita pilihkan, kita pilih option, terus kita pilih yang ini deskriptif, oke, terus kita klik ini, terus kita klik oke, seperti itu. Jadi ini hasil ujinya, tinggal kita salin terus kita pindahkan ke Word untuk interpretasi datanya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, tadi setelah memindahkan soal hasil dari uji tanda Wilcoxon dari aplikasi SPSS-nya ke Word. Nah, di sini kita akan interpretasi outputnya. Dari luaran terlihat bahwa dari 10 pengamatan, ada 2 data mempunyai beda negatif, 8 data bernilai positif, dan tidak ada yang sama. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Dalam contoh ini diambil beda negatif, yaitu 15,5. Ini terlihat dari luaran pada kolom sum of runs. Dari angka ini didapat uji Wilcoxon adalah 15,5, terlihat pada kolom arsip SIG. Untuk diuji dua sisi adalah 0,219, karena dalam contoh adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,219 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,1095. Berarti nilai A di atas adalah 0,5, karena 0,0195 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan yang signifikan antara sebelum dan sesudah memberikan fasilitas lengkap di kantor. Terima kasih. Demikian uji Wilcoxon pada soal nomor 9. Sekarang bakal kita lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 10. Terima kasih. Berikut adalah soal nomor 10, uji Whitney, dan ini soalnya dan berikut penjelasannya. Nah, kita masuk pada variable view. Untuk pertama kita tulis hasil tes. Lalu di bawahnya asal daerah. Oke, terus pada label kita kosongin. Nah, pada values kita isi di asal daerahnya. Setelah itu kita tulis 1 dengan kode 1, pada label kita tulis Yogyakarta. Terus 2 kita tulis di luar Yogyakarta. Enter, terus oke. Lalu setelah itu kita masuk pada data view. Nah, di sini data view kita salin aja dari soal, kita masuk ke Word, kita salin hasil tesnya, kita copy dia dari nomor 1 sampai 15. Setelah itu kita paste. Lalu lanjut lagi dari masuk ke Word, kita lanjut pada nomor 16 sampai 30 kita salin. Lalu masuk ke aplikasi SPPS, lanjut pada 16 dan paste. Setelah itu asal daerah. Kita copy asal daerahnya 1 sampai 15. Salin. Kita copy. Kita salin pulang asal daerah. Kita paste, lalu lanjut lagi dari asal daerah nomor 16 sampai 30. Kita salin, lalu klik paste. Oke. Jika sudah begini, kita masuk pada analyze. Kita cari non-parametric test, legalistic dialogues, dan two independent samples. Setelah itu kita pindahkan hasil tes pada test variable list dan asal daerahnya pada grouping variable. Setelah itu test type-nya kita udah klik udah centang ya main Whitney di sini, dan pada option kita klik descriptive, oke, dan missing values-nya exclude cases test by test. Lalu kita continue dan oke. Dan tampilannya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini untuk interpretasi outputnya pada tabel deskriptif statistika nampak bahwa rata-rata hasil tes. Dalam hal ini, hasil tes berhasil mencapai sebesar 80,57 dengan hasil tes tertinggi pada nilai maksimum senilai 94. Dan tabel range-nya mengindikasi yang mengikuti tes dari Jogja sebanyak 15 dan luar Jogja sebanyak 15. Lalu pada tabel statistik menunjukkan bahwa ASYMP to tail sebesar 0,97. Berarti kurang dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak.
Untuk kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan data hasil tes pada karyawan baru yang berasal dari daerah Yogyakarta dan luar Jogja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tes uji Kikokran. Ini soalnya dan berikut penjelasannya. Di sini kita menuliskan masuk pada variable view, menuliskan semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4. Oke. Langsung kita masuk pada data view. Di sini kita copy aja dari soal. Kita copy dari semester 1 sampai semester 4, nomor 1 sampai nomor 10. Lalu klik salin. Nah, kita klik di sini paste. Akan muncul seperti ini, langsung kita masuk pada analyze, non-parametric test, legality dialogues, dan K-related samples. Nah, kita pindahkan semester 1 pada test variable, semester 2, semester 3, dan semester 4. Nah, kita cek di sini ya. Untuk test type-nya jangan sampai salah, kita harus klik yang benar Cochrane Q dan kita hapus Friedman test. Nah, kita langsung oke. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, yang hasil tadi yang keluar di aplikasi SPSS, kita langsung salin saja ke Word. Lalu akan muncul tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk interpretasi outputnya, di sini pada saat di semester 1 jumlah mahasiswa yang tidak yakin sebanyak 7, sedangkan yang yakin sebanyak 3. Pada saat di semester 2 jumlah mahasiswa yang tidak yakin sebanyak 6, sedangkan yang yakin sebanyak 4. Lalu pada semester 3 jumlah mahasiswa yang tidak yakin sama dengan mahasiswa yang yakin, yaitu sebanyak 5. Lalu pada saat di semester 4 jumlah mahasiswa yang tidak yakin sebanyak 4, sedangkan yang yakin sebanyak 6. Berdasarkan tabel statistiknya, jumlah sampel sebanyak 10. Nilai hitung untuk Kikokran sebesar 2,143. Nilai DF sebesar 3 dapat dari K-1, K sama dengan jumlah proporsi. Nilai ASYMP titik C sebesar 0,543. Lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Untuk kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan pada semester 1, semester 2, semester 3, maupun semester 4 terhadap keyakinan dari mahasiswa manajemen. Nah, di sini ada tes uji Friedman dan ini soalnya, dan berikut adalah penjelasannya. Nah, kita tulis di sini tahun pertama, tahun kedua, dan tahun 3. Oke, kita masuk langsung pada data view. Kita copy angkanya tadi dari soal ya, teman-teman. Ini dari nomor 1 kita copy sampai nomor 10. Kita klik salin. Masuk lagi pada aplikasi SPSS. Kita paste. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu masuk pada analyze, non-parametric test, legality dialogues, dan K-related samples. Nah, di sini untuk test type-nya, kita centang yang Friedman ya, teman-teman. Nah, kita hapus yang Cochrane ini, langsung kita pindahkan tahun pertama pada test variables, tahun kedua juga, dan tahun ketiga kita masukkan. Nah, kita langsung oke, dan akan muncul Friedman test, muncul seperti ini ya, teman-teman tampilannya. Untuk interpretasi hasilnya, lalu kita salin yang dari hasil aplikasi tadi keluar, kita salin pada Word. Lalu untuk interpretasi outputnya, di sini pada table ranks terdapat data rata-rata skor setiap 5 tahun, namun bukan nilai yang sebenarnya karena sudah dilakukan ranking terhadap data aktualnya. Pada 5 tahun pertama rata-rata skornya 2,40. Kemudian sedikit menurun pada 5 tahun kedua yaitu rata-rata sebesar 2,30. Dan menurun lagi pada 5 tahun ketiga sebesar 1,30. Untuk tabel statistiknya diperoleh data jumlah responden sebanyak 10, nilai hitung chi-square-nya sebesar 7,400, nilai DF-nya sebesar 2, dan nilai ASYMP titik C sebesar 0,025, lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan selama 5 tahun pertama hingga ketiga.
Halo semuanya, sekarang sini aku mau menjelaskan nomor 13. Ini soalnya dan ini caranya. Mari kita lanjut. Halo semuanya, kita lanjut ke nomor 13 ya, yaitu ujian Kruskal-Wallis. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, di soal ini kita masuk ke variable view-nya teman-teman. Nah, yang ini kita tulis kelompok dan hasil. Teman-teman di sini harus sesuai dengan soal ya, apa yang dipertanyakan dan apa yang harus ditulis. Nah, karena tadi di soalnya ada 3 metode, value-nya kita masukin di kelompok. Itu value pertama untuk metode pertama untuk metode A, kedua untuk metode B, tiga metode C. Nah, kalau udah seperti ini, 3 metode tulis, kita klik oke, langsung kita ke data view. Nah, data view-nya nanti seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman data, kita langsung aja nih ke datanya. Nah, di tiap metode ini kan ada 10 data. Jadi, kita harus masukin nih di kelompok ini dari nomor 1. Ini kode ini ditulisnya pakai kode ya guys, jangan pakai metode. Jadi tulisnya langsung aja kode metode A itu 1. Kita enter, jangan lupa di copy. Terus kita copy paste nih karena tadi metode A ada 10 data, jadi kita copy ke 10 datanya. Nah, seperti itu sampai di metode C. Metode C kan itu sama ya. Dan metode A sama metode C itu sama pada 10 data. Jadi kita ini 10 data ya. Nah, kita udah masuk metode C, jangan lupa di copy paste. Nah, seperti ini, hasilnya ditulis apa? Hasilnya ditulis nama datanya. Nih, seperti ini. Itu 1. Tinggal di copy aja ya guys. Ini sampai semuanya itu, nah seperti ini teman-teman ya. Kalau udah semua sampai metode C, kita masuk ke analis. Habis itu kita masuk ke non-parametric test, legasi dialog. Nah, untuk Kruskal-Wallis ini kita masuk ke independent sample. Nah, untuk kelompok kita masuk ke grup variabelnya. Kita masukin hasilnya, kita masukin ke test variable list. Nah, kelompoknya ini kita klik. Nah, kalau udah diklik, nah di sini define range kita klik. Nah, minimumnya itu 1. Hasilnya 3. Karena kenapa di sini ditulis 3? Karena kan ada 3 metode. Jadi saya jumlah datanya, maksudnya jumlah metode-metodenya ada berapa, misalnya ada berapa, kelompoknya berapa gitu. Jadi kita pencet continue. Nah, habis itu kita ke option. Ini jangan lupa nih deskriptifnya dicentang. Nah, karena kita lagi Kruskal-Wallis, ini juga jangan lupa dicentang, jangan lupa enggak ya. Kalau udah, tinggal pencet oke. Nah, ini dia datanya. Jadi seperti ini yang keluar ya teman-teman. Kita lanjut ke interpretasi hasilnya. Oke guys, kita selanjutnya untuk interpretasi hasil di nomor 13. Nah, jangan lupa nih teman-teman kalau udah dapat tabelnya dari SPSS langsung di copy ke Word untuk kita membuat interpretasi hasilnya. Nah, interpretasi output dari nomor 13 ini pada tabel deskriptif statistik nih ya. Jumlah respondennya sebanyak 30. Tadi ya, benar 30. Nah, nilai rata-rata keseluruhannya 20,20 ya. Ini. Terus nilai tertingginya 30 dan terendahnya itu 10. Nah, pada tabel ranks nih, oke. Kelompok A berjumlah 10 dengan rata-rata setelah dirangkingkan 13,95. Oke, nah ini tinggal ditulis aja nih. Ya. Nah, kelompok B berjumlah 10 responden dengan rata-ratanya 18,56. Kelompok metode C berjumlah 10 responden, di rankingnya itu 13,90 rata-ratanya. Nah, pada tabel uji statis, ini yang ketiga. Oke, nilai hitung Kruskal-Wallisnya sebesar 1,935. Ini ya, hasil tes hitung Kruskal-Wallisnya. Nah, DF-nya itu sebesar 2. Dan nilai S simple sigma itu sebesar 0,380. Nah, ini 0,380 ya teman-teman. Lebih besar dari 0,05. Yang berarti HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Semuanya, sekarang sini aku mau menjelaskan nomor 14, ini soalnya. Dan mari kita lanjut ke cara pengerjaannya. Bye-bye. Halo semuanya, kita melanjut ke nomor 14, yaitu uji korelasi Spearman rank ya. Nah, sebelumnya itu kita harus masuk SPSS-nya seperti biasa dan lanjut ke variable view. Nah, seperti soalnya teman-teman, di sini kita akan menaruh data, nah, komitmen organisasi dan kepuasan karyawan. Komitmen organisasi, nah di sini komitmen organisasi kepuasan karyawan.
karyawan. Nah, kalau untuk di name ini nggak boleh di spasi ya teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal enter, kita tulis jangan lupa di labelnya. Kalau di label ini boleh teman-teman pakaikan spasi. Nah, kalau udah, kita langsung ke data view. Nah, ini bakal seperti ini ya. Kalau teman-teman seperti biasa, kalau udah punya datanya, teman-teman tinggal di copy aja. Oke, copy ya. Copy. Nah, kalau udah kita masuk ke analis. Nah, ini agak berbeda teman-teman sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya di non-parametric test, nah sekarang kita masuk ke correlate. Habis itu ke correlate. Nah, akan seperti ini kan? Nah, kekuasaan yang pertama itu komitmen organisasi dulu nih. Kita masukkan dulu ke variable. Dan yang kedua, kita klik, kita pindahkan juga. Nah, ini karena kita lagi korelasi Spearman rank, kita klik ininya, Spearman-nya, person-nya, kita ubah. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal oke. Ada. Nah, ini tabel yang udah kita hasilkan untuk nomor soal nomor 14. Seperti itu. Nah, jangan lupa ini di copy dan kita masukin ke Word untuk interpretasi hasilnya. Halo semuanya, kita lanjut lagi ke interpretasi outputnya di nomor 14. Nah, uji korelasi ranking Spearman atau Spearman rank. Oke, jangan lupa ya, tabel yang udah kita hasilin, kita masukin ke Word. Oke, kalau udah, kita punya interpretasi outputnya. Nilai koefisien korelasi berada pada level 0,055. Nih ya, antara komitmen organisasi 0,05 dan kepuasan karyawan di komitmen organisasinya itu juga 0,05 dan nilai signifikasinya pada level 0,840 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, ini nih teman-teman, kita memiliki kesimpulan bahwa komitmen organisasi dan kepuasan karyawan memiliki korelasi yang positif dan kuat. Nah, itu tuh korelasinya di mana? Koefisiennya di mana? Di 0,005. Karena ini dari 1000 0,05 dan di bawahnya juga kepuasan karyawannya juga 0,05. Jadi 0,05 juga. Jadi itu sama-sama nih 0,05. Jadi mereka memiliki korelasi yang positif di nomor 14. Seperti itu proses outputnya teman-teman. Thank you. Kita lanjut ke nomor 15. Halo semuanya, mari kita lanjut ke nomor 15 dan ini nomor yang terakhir yaitu uji korelasi Kendall-Tau. Ini soalnya dan lanjut ke pengerjaannya. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi sama aku akan menjelaskan nomor 15 dan ini adalah nomor terakhir dari uji-uji tanda yang sudah kita pelajari. Ini uji tanda terakhir dan soal terakhir yang bakal kita pelajarin yaitu uji tanda korelasi Kendall-Tau. Nah, sebelumnya seperti biasa kita harus masuk dulu di SPSS. Habis itu kita masuk ke variable view-nya nih teman-teman. Kalau udah masuk, klik nih yang paling bawah, variable view. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Kita akan tulis itu seperti soalnya. Nah, yang dititik poin adalah promosi dan minat beli konsumen. Di sini berarti promosi ya teman-teman. Promosi. Nah, yang kedua itu minat beli konsumen. Seperti itu. Nah, ini juga jangan lupa nih promosi. Ini juga minat beli konsumen. Nah, kalau udah, kita langsung ke data view-nya aja teman-teman. Nah, ini seperti biasa, kalau teman-teman punya datanya, teman-teman tinggal copy dan paste dari tabelnya ini ke SPSS-nya. Sesuai ya, promosi di promosi, terus minat beli konsumen di minat beli konsumen. Nah, tinggal masukin aja. Nah, Kendall-Tau ini sama Spearman rank atau ranking Spearman tadi itu di nomor 14 itu hampir sama. Nah, bedanya di apa sih? Kita masuk analis dulu, terus itu kita ke correlate, ke buffering seperti tadi. Nah, ini juga kita masukin juga ke variable dua-duanya. Nah, kalau tadi di nomor 14 itu kan Spearman rank, jadi yang diklik itu Spearman-nya. Nah, kalau ini Kendall-Tau-nya, karena kan kita uji tanda Kendall-Tau. Nah, ini Spearman dihapusin. Nah, karena di sini test of significance-nya ini two tail, nah kalau Kendall-Tau ini one tail. Diubah, kalau udah diubah, tinggal pencet OK. Nah, dapat deh tabelnya. Kalau sudah dapat tabelnya, jangan lupa untuk dipindahkan ke Word, karena kita mau langsung bikin interpretasi outputnya. Lanjut ke interpretasi outputnya ya teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi sama aku nih. Sekarang kita mau menjelaskan interpretasi outputnya di nomor 15. Kita kan tadi udah nih di SPSS-nya. Jangan lupa juga di copy juga tuh tabelnya. Habis itu kita masukin ke Word untuk kita menghasilkan interpretasi outputnya. Nah, kalau udah di copy nih ke Word, nah kayak aku ini, kita bisa membuat interpretasi outputnya.
Yang pertama, jumlah responden sebanyak 15. Nih, sebanyak 15. N ini jumlah ya teman-teman, seperti matematika yang lain-lain juga. N itu kan jumlah ya, sebuah jumlah. Nah, jumlah respondennya sebanyak 15. Nah, habis itu lanjut ke nilai koefisien korelasi berada pada level 0,699 dan positif nih. 0,699 dan positif. Nah, nilai signifikannya berada pada level ini, signifikannya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, kita bisa memberi kesimpulan bahwa promosi dan minat beli konsumen memiliki korelasi yang positif dan sangat kuat. Pada R-nya itu pada 0,699. Nah, di sini minat beli konsumennya itu sama kan, 0,699. Jadi mereka itu memiliki korelasi positif yang sangat kuat. Sama kan teman-teman. Nah, yang kesimpulan yang kedua, terdapat korelasi antara peringkat promosi dengan minat beli konsumen. Nah, ini sama kan teman-teman, sama yang nomor 14 tadi. Gitu. Jadi, segitu aja teman-teman. Dari nomor 1 sampai 15, aku dan teman-teman yang lain, Kak Keisha dan Kak Feli, sudah menjelaskan dari nomor 1 hingga nomor 15. Kiranya teman-teman bisa mengerti, bisa memahami setiap apapun yang sudah kita jelaskan, apapun yang sudah kita terangkan ya di SPS ini dan interpretasi outputnya. Sekian dari aku, kiranya teman-teman bisa dapat mengambil banyak hal di dalam video kita ini. Terima kasih semuanya. Bye.